Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan sharing materi tentang substansi genetik. Langsung saja kita ke pembahasannya. Materi genetik pada makhluk hidup meliputi DNA dan RNA. Pertama, kita akan membahas tentang fungsi materi genetik tersebut. Materi genetik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi genotipik. Fungsi genotipik yaitu bahwa materi genetik harus mampu menyimpan informasi genetik dan dengan tepat dapat meneruskan informasi tersebut dari tetua kepada keturunannya, dari generasi ke generasi. Fungsi genotipik ini dilaksanakan melalui replikasi DNA atau penggandaan materi genetik. Yang kedua adalah fungsi fenotipik. Fungsi fenotipik yaitu bahwa materi genetik harus mengatur perkembangan fenotip organisme. Artinya, materi genetik harus mengarahkan pertumbuhan dan diferensiasi organisme, mulai dari zigot hingga individu menjadi dewasa. Fungsi fenotipik ini dilaksanakan melalui ekspresi gen, atau disebut juga dengan proses sintesis protein. Kemudian fungsi materi genetik yang ketiga adalah fungsi evolusioner. Fungsi evolusioner yaitu bahwa materi genetik sewaktu-waktu harus dapat mengalami perubahan sehingga organisme yang bersangkutan akan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Tanpa perubahan semacam ini, evolusi tidak akan pernah berlangsung. Fungsi evolusioner ini dilaksanakan melalui peristiwa mutasi atau perubahan sifat. Sekarang silahkan Anda menjawab soal nomor 1 berikut ini. Deoksiribonukleik asid atau DNA merupakan molekul yang sangat penting karena DNA membawa informasi genetis yang menentukan struktur protein. Oleh sebab itu, DNA merupakan molekul utama kehidupan. Instruksi untuk mengatur sel agar membelah diri dikode oleh DNA. Demikian pula pesan-pesan yang menyebabkan diferensiasi telur yang telah dibuahi menjadi aneka ragam sel yang terspesialisasi merupakan hal yang diperlukan tumbuhan dan hewan tingkat tinggi agar dapat berfungsi dengan baik. Struktur yang dinamakan gen atau faktor keturunan sebenarnya adalah panjang tertentu dari molekul DNA yang dapat membuat protein dengan perantara RNA. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa DNA merupakan materi genetik pada organisme. Misalnya percobaan Hershey-Case yang membuktikan bahwa DNA sebagai materi genetik virus. Jelaskan proses percobaan tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang struktur DNA. DNA tersusun atas 3 komponen. Yang pertama adalah gula pentosa, yaitu gula yang mengandung 5 atom karbon. Gula pentosa tersebut disebut dengan deoksiribosa. Yang kedua adalah basa nitrogen. Dan yang ketiga adalah fosfat. Gabungan antara deoksiribosa dengan basa nitrogen disebut dengan istilah nukleosida. Sedangkan gabungan antara deoksiribosa, basa nitrogen, dan fosfat disebut dengan istilah nukleotida. Basa nitrogen dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah purin dan yang kedua adalah pirimidin. Purin dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah adenin, biasanya disingkat A, dan guanin, biasanya disingkat G. Kemudian pirimidin dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah sitosin, biasanya disingkat dengan C, dan timin yang biasanya disingkat dengan T.
Sekarang kita akan melihat struktur nukleotida lebih lanjut. Yang pertama, di sini ada gula pentosa berupa deoksiribosa. Kemudian pada gula deoksiribosa ini terikat adenin atau A pada atom C nomor 1. Kemudian pada deoksiribosa ini juga terdapat fosfat yang terikat pada atom C nomor 5. Gabungan antara deoksiribosa, adenin, dan fosfat ini disebut dengan deoksiadenosin monofosfat atau DAMP, atau disebut juga dengan deoksiadenilin. Yang kedua, di sini ada gula deoksiribosa. Kemudian pada gula deoksiribosa tersebut terikat basa nitrogen guanin pada atom C nomor 1. Selanjutnya, pada gula deoksiribosa tersebut juga terikat fosfat pada atom C nomor 5. Gabungan antara gula deoksiribosa, guanin, dan fosfat ini disebut dengan deoksiguanosin monofosfat atau DGMP, atau disebut juga dengan deoksiguanilin. Selanjutnya, yang ketiga, di sini ada gula pentosa, yaitu deoksiribosa. Kemudian pada atom C nomor 1 dari gula deoksiribosa tersebut terikat basa nitrogen sitosin. Sedangkan pada atom C nomor 5 pada deoksiribosa tersebut terikat fosfat. Gabungan antara deoksiribosa, sitosin, dan fosfat ini disebut dengan deoksisitidin monofosfat atau DCMP, atau disebut dengan deoksisitidilin. Selanjutnya, yang keempat, di sini ada gula deoksiribosa. Pada atom C nomor 1 dari gula deoksiribosa tersebut terikat basa nitrogen timin. Dan pada atom C nomor 5 dari gula deoksiribosa tersebut terikat fosfat. Gabungan antara deoksiribosa, basa nitrogen timin, dan fosfat disebut dengan deoksitimidin monofosfat atau DTMP, atau disebut juga dengan deoksitimidilin. Di sini kita masih membahas tentang struktur DNA. DNA tersusun atas unting ganda atau disebut dengan double helix. Pada double helix DNA tersebut, basa nitrogen A atau adenin berikatan dengan basa nitrogen T atau timin. Basa nitrogen A dengan T terikat dengan 2 ikatan hidrogen. Kemudian apabila ada basa nitrogen timin, tentu saja di sini pasangannya adalah basa nitrogen adenin. T berikatan dengan A dengan 2 ikatan hidrogen. Apabila ada basa nitrogen sitosin, maka basa nitrogen sitosin ini akan berikatan dengan basa nitrogen guanin. Ikatan sitosin atau C dengan guanin atau G adalah 3 ikatan hidrogen. Selanjutnya, apabila ada basa nitrogen guanin, tentu saja akan berikatan dengan basa nitrogen sitosin dengan 3 ikatan hidrogen. Ini adalah ikatan hidrogen antar rantai DNA. Selain bersifat double helix atau rantai ganda, DNA ini memiliki arah yang berlawanan atau antiparalel. Rantai yang pertama memiliki arah 5 ke 3 dari atas ke bawah, sedangkan rantai kedua memiliki arah dari 5 ke 3 menuju ke atas. Oleh sebab itu, struktur DNA ini biasa disebut dengan double helix antiparalel. Selanjutnya kita akan membahas tentang hipotesis replikasi DNA. Hipotesis tentang replikasi DNA yang pertama adalah teori dispersif. Teori dispersif ini menyatakan bahwa DNA induk putus menjadi beberapa segmen
Kemudian segmen-segmen DNA baru akan terbentuk menempati berselang-seling pada untai DNA parental. Hipotesis tentang replikasi DNA yang kedua adalah konservatif. Pada hipotesis ini, DNA induk tidak memisah. Untai DNA induk dipertahankan, tetapi dapat menjadi acuan untuk sintesis molekul DNA baru. Dan hipotesis tentang replikasi DNA yang ketiga adalah semi-konservatif. Hipotesis semi-konservatif menyatakan bahwa DNA induk memisah dan masing-masing membentuk untai DNA baru, sehingga hasil akhir adalah pita DNA yang terdiri atas DNA lama dan DNA baru. Sekarang silahkan Anda menjawab soal nomor 2 berikut ini. Dalam proses genetik di dalam sel, DNA memiliki sifat autokatalitik, yaitu dapat menduplikasikan dirinya sendiri melalui proses replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum proses pembelahan sel terjadi. Sel prokariotik terus-menerus melakukan replikasi DNA. Tetapi pada sel eukariotik, waktu terjadinya replikasi DNA adalah fase S atau fase sintesis dalam siklus sel, sebelum mitosis atau meiosis 1. Model hipotesis replikasi DNA sampai saat ini yang dijadikan acuan adalah hipotesis semi-konservatif, seperti yang diajukan oleh eksperimen Michelson dan Stahl pada tahun 1958 dengan subjeknya berupa bakteri Escherichia coli yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui percobaan. Jelaskan proses percobaan tersebut. Soal nomor 3. Dalam proses replikasi DNA diperlukan berbagai komponen seperti DNA polimerase 1, DNA polimerase 3, DNA ligase, primase, DNA helikase, DNA single strand binding protein atau SSB, DNA girase atau topoisomerase, nukleotida, dan DNA template. Mekanisme replikasi DNA meliputi: pertama, tahap memulai replikasi. Yang kedua, tahap sintesis untai DNA baru. Ketiga, pembentukan leading strand. Dan yang keempat, pembentukan lagging strand. Sekarang jelaskan masing-masing tahapan replikasi DNA tersebut beserta peranan komponen-komponen dalam proses replikasi DNA. Soal nomor 4. Proses replikasi DNA harus dilaksanakan dengan ketelitian yang tinggi. Pada bakteri Escherichia coli, kesalahan terjadi hanya 1 dari 109 sampai 1010 nukleotida yang ditambahkan. Untuk kromosom pada bakteri Escherichia coli, kesalahan akan dibuat hanya 1000 sampai 10.000 replikasi. Jelaskan mekanisme pengecekan dan perbaikan DNA selama proses replikasi berikut. A. Proofreading, B. Mismatch repair, dan C. Nucleotide excision repair. Sekarang kita akan membahas tentang hukum ekuivalen Chargaff. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa dalam rantai ganda DNA, basa nitrogen adenin akan berpasangan dengan basa nitrogen timin dengan 2 ikatan hidrogen. Sedangkan basa nitrogen guanin akan berikatan dengan basa nitrogen sitosin dengan 3 ikatan hidrogen. Pada hukum ekuivalen Chargaff ini, pasangan basa nitrogen pada pita DNA adalah A berpasangan dengan T dan G berpasangan dengan C. Maka berlaku A ditambah G sama dengan C ditambah T. Atau jumlah basa nitrogen purin sama dengan jumlah basa nitrogen pirimidin.
Sekarang silahkan Anda menjawab soal nomor 5 berikut ini. Pada tahun 1947, sebelum ditemukannya struktur molekul DNA, seorang ahli biokimia bernama Erwin Chargaff menganalisis komposisi basa DNA sejumlah organisme yang berbeda. Dalam DNA setiap spesies yang ditelitinya, Chargaff mengemukakan bahwa jumlah adenin hampir sama dengan jumlah timin, dan jumlah sitosin hampir sama dengan jumlah guanin. Jika kandungan adenin pada suatu molekul DNA sebanyak 35% dari seluruh basa nitrogen yang ada, tentukan kandungan guaninnya. Sekarang kita akan membahas tentang pengemasan DNA. Pertama ditunjukkan di sini adalah DNA double helix. Kemudian di sini ditunjukkan protein histon, yaitu protein yang kaya akan asam amino lisin dan arginin. Jenis protein histon di sini disebutkan ada H2A 2 buah, kemudian H2B 2 buah, H3 2 buah, dan H4 2 buah. Berarti kalau kita total jumlah protein histon di sini ada 8 buah atau disebut dengan oktamer histon. Kemudian di luar 8 protein histon ini tadi masih terdapat satu histon lagi, yaitu histon H1. Oktamer protein histon tadi akan dililit oleh DNA sebanyak 2 kali lilitan, kemudian diikat oleh histon H1 membentuk struktur yang disebut nukleosom. Jadi nukleosom di sini merupakan unit yang terdiri atas protein histon yang dililit 2 kali oleh DNA dan ditempeli histon H1. Unit nukleosom selalu berulang sepanjang kromosom dengan interval yang bervariasi. Dan tiap nukleosom berisi protein histon yang di sekitarnya terdapat 2 putaran penuh dupleks DNA. Kemudian nukleosom-nukleosom ini akan mengalami kondensasi dan sedemikian rupa akan membentuk struktur yang disebut dengan kromatid. Selanjutnya kita akan membahas tentang kromosom. Terlebih dahulu kita akan membahas bagian-bagian kromosom. Pertama adalah sentromer atau lekukan primer. Sentromer adalah daerah konstriksi di sekitar pertengahan kromosom. Pada sentromer terdapat kinetokor. Kinetokor adalah bagian kromosom yang merupakan tempat pelekatan benang-benang spindle selama pembelahan inti dan merupakan tempat melekatnya lengan kromosom. Yang kedua adalah lekukan sekunder atau lekukan kedua. Pada beberapa kromosom terdapat lekukan kedua yang berada di sepanjang lengan dan berhubungan dengan nukleolus. Lekukan sekunder umumnya terletak di daerah dekat ujung kromosom, sehingga segmen di bawahnya membentuk satelit. Kemudian yang ketiga adalah satelit. Satelit adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromosom. Satelit terbentuk karena adanya konstriksi sekunder di daerah tersebut. Yang keempat adalah lengan kromatid. Kromatid adalah salah satu dari 2 lengan hasil replikasi atau perbanyakan kromosom. Kromatid melekat satu sama lain di bagian sentromer. Istilah lain untuk kromatid adalah kromonema, yang merupakan filamen yang sangat tipis yang terlihat selama tahap profase dan kadang-kadang pada tahap interfase. Lengan kromosom berupa kromatin yang menggulung rapat dan terdiri atas DNA yang melingkupi protein histon yang nampak seperti manik-manik disebut dengan nukleosom. Kemudian yang kelima adalah telomer. Telomer merupakan istilah yang menunjukkan daerah terujung pada kromosom yang tersusun atas heterokromatin. Telomer berfungsi untuk menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA di daerah tersebut tidak terurai, dan juga menghalangi perlekatan ujung kromosom yang satu dengan ujung kromosom lainnya. Selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk kromosom. Yang pertama adalah bentuk metasentrik
Metasentrik adalah bentuk kromosom yang memiliki lengan sama panjang dan letak sentromer di tengah serta berbentuk seperti huruf V. Yang kedua adalah bentuk submetasentrik. Submetasentrik adalah bentuk kromosom yang memiliki lengan tidak sama panjang dan letak sentromer di tengah serta berbentuk seperti huruf L atau J. Selanjutnya akrosentrik. Akrosentrik adalah bentuk kromosom yang memiliki lengan tidak sama panjang dan sentromer mendekati salah satu ujung. Dan yang terakhir adalah bentuk telosentrik. Bentuk kromosom tipe telosentrik ini adalah kromosom yang memiliki jumlah lengan hanya satu dengan sentromer di salah satu ujung saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kromosom. Kita akan melihat jenis-jenis kromosom misalnya pada Drosophila. Di sini ditunjukkan ada Drosophila jantan dan ada Drosophila betina. Drosophila ini memiliki 8 buah kromosom atau 4 pasang. 1, 2, 3, 4. 3 pasang kromosom diantaranya adalah autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan 1 pasang lainnya adalah gonosom atau kromosom kelamin. Untuk Drosophila jantan memiliki sepasang gonosom yaitu X dan Y. Sedangkan pada Drosophila betina juga memiliki 3 pasang autosom. Sedangkan sepasang gonosomnya berupa kromosom X dan X. Dengan demikian, jenis kromosom dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah kromosom tubuh atau autosom, dan yang kedua adalah kromosom kelamin atau gonosom. Kita melihat contoh kromosom ini pada Drosophila. Drosophila memiliki 8 buah kromosom atau 4 pasang. 3 pasang diantaranya adalah kromosom yang disebut dengan autosom. Sedangkan 1 pasang kromosom lainnya disebut dengan gonosom, yaitu XX untuk betina atau XY untuk jantan. Drosophila betina memiliki sepasang kromosom kelamin XX dan Drosophila jantan memiliki sepasang kromosom kelamin XY. Penulisan kromosom untuk Drosophila betina yaitu 6A plus XX, sedangkan untuk Drosophila jantan yaitu 6A plus XY. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dan fungsi RNA. RNA tersusun atas 3 komponen. Yang pertama adalah gula pentosa yang disebut dengan ribosa. Yang kedua adalah basa nitrogen. Basa nitrogen ini terikat pada atom C nomor 1 dari gula ribosa. Kemudian yang ketiga adalah fosfat. Fosfat ini terikat pada atom C nomor 5 dari gula ribosa. Basa nitrogen pada RNA terdiri atas 4 jenis. Yang pertama adalah sitosin, yang kedua adalah guanin, yang ketiga adalah adenin, dan yang keempat adalah urasil. Tipe-tipe RNA diantaranya adalah pertama mRNA atau messenger RNA, disebut juga dengan RNA-D atau RNA duta. Fungsi mRNA atau RNA duta atau kodon adalah membawa pesan genetik dari DNA template. Kemudian yang kedua adalah rRNA atau ribosomal RNA. Fungsinya adalah berperan dalam sintesis protein di ribosom serta sebagai unsur struktural penyusun ribosom. Dan yang ketiga adalah tRNA atau RNA transfer. tRNA berperan dalam membawa asam amino ke ribosom dalam proses translasi.
Selanjutnya kita akan membahas tentang sintesis protein. Sintesis protein dilaksanakan dalam dua tahapan utama. Yang pertama adalah transkripsi dan yang kedua adalah translasi. Transkripsi adalah penyalinan DNA template menjadi mRNA yang terjadi di nukleus. Translasi adalah penerjemahan mRNA menjadi polipeptida yang terjadi di ribosom. Untuk proses translasi ini diperlukan asam amino yang dibawa oleh tRNA menuju ke ribosom. Hasil dari proses translasi ini adalah polipeptida. Dan polipeptida yang fungsional disebut dengan protein. Perlu kita ketahui dalam proses transkripsi, apabila pada DNA template terdapat basa nitrogen A, maka pada mRNA akan diganti dengan U. Apabila pada DNA terdapat basa nitrogen berupa T, maka pada mRNA basa nitrogen T ini akan diganti dengan basa nitrogen A. Kemudian apabila pada DNA template terdapat basa nitrogen G, maka pada mRNA akan diganti dengan basa nitrogen C. Sedangkan apabila pada DNA template terdapat basa nitrogen C, maka pada mRNA akan diganti dengan basa nitrogen G. Sekarang silahkan Anda menjawab soal nomor 6 berikut ini. Dalam proses sintesis protein, Bedel dan Tatum mengembangkan hipotesis one chain one enzyme. Hipotesis tersebut selanjutnya direvisi dengan one chain one polypeptide. Jelaskan perbedaan kedua hipotesis tersebut. Soal nomor 7. Jelaskan proses ekspresi gen, tahap transkripsi dan translasi pada eukariotik yang meliputi A. Inisiasi, B. Elongasi, dan C. Terminasi. Soal nomor 8. Berikut ini adalah urutan pada rantai DNA template. Berdasarkan urutan rantai DNA template tersebut, tentukan A. DNA anti-template, B. mRNA atau kodon, C. Antikodon pada tRNA, dan D. Urutan asam amino pada polipeptida. Soal nomor 9. Tes DNA adalah metode untuk mengidentifikasi, menghimpun, dan menginventarisir sifat DNA khas karakter tubuh. Tes DNA dilakukan dengan cara mengambil DNA dari kromosom somatik. Ikatan DNA pada bagian somatik hampir sama pada setiap orang, tetapi pada inti sel terdapat area yang dikenal sebagai area STR atau Short Tandem Repeat. Area ini tidak memberi kode untuk melakukan sesuatu. STR bersifat unik karena berbeda pada setiap orang. Perbedaannya terletak pada urutan pasang basa yang dihasilkan dan urutan pengulangan STR. STR merupakan mikrosatelit yang merupakan daerah non-coding dan bersifat polimorfisme, serta sangat bervariasi antar tiap individu. STR ini diwariskan oleh orang tua secara kodominan. Untuk proses identifikasi, terdapat 13 region STR yang berbeda dan disebut lokus. Ini dibandingkan pada tiap individu. Kemungkinan kebetulan sama antara dua orang yang tidak saudara kembar dengan ke-13 lokus yang berbeda tersebut diperkirakan 1 dibanding 575 triliun. STR tersusun atas pengulangan 2 hingga 10 basa. Karena ukurannya yang pendek, maka lebih mudah diamplifikasi menggunakan PCR. Metode tes DNA dengan cara elektroforesis meliputi beberapa tahapan. Jelaskan tahapan-tahapan tes DNA berikut ini. Pertama, preparasi dan isolasi DNA. Kedua, pemurnian DNA. Ketiga, PCR atau polymerase chain reaction.
keempat, elektroforesis, kelima, typing, dan keenam, finishing. Soal nomor 10. Hasil tes DNA dalam bentuk pola pita DNA tampak seperti pada gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan hasil tes paternitas untuk mencocokkan seorang anak dengan ayah biologisnya. Berdasarkan pola pita DNA hasil elektroforesis yang ditunjukkan pada gambar, simpulkan dan jelaskan hasil pola pita DNA pada gambar A dan gambar B. Sekarang kita akan melihat perbandingan antara DNA dan RNA. Pertama, kita lihat gula pentosa. DNA memiliki gula pentosa berupa deoksiribosa, sedangkan RNA memiliki gula pentosa berupa ribosa. Gula deoksiribosa adalah gula ribosa yang kehilangan atom oksigen pada atom karbon nomor 2, sehingga pada atom karbon nomor 2 ini hanya terdapat hidrogen saja. Sedangkan ribosa pada atom karbon nomor 2 terdapat OH. Perbedaan antara DNA dan RNA yang kedua adalah letaknya. DNA terletak di inti sel atau nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan RNA terletak di sitoplasma, ribosom, mitokondria, dan kloroplas. Kemudian komposisi basa nitrogen. Untuk DNA, basa nitrogen purin tersusun atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin tersusun atas sitosin dan timin. Kemudian pada RNA, basa purin tersusun atas adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidinnya tersusun atas sitosin dan urasil. Fungsi DNA adalah untuk sintesis protein dan hereditas, sedangkan untuk RNA adalah pelaksana dalam proses sintesis protein. Kemudian struktur dari DNA adalah double helix atau untai ganda helix yang bersifat antiparalel, sedangkan RNA ini bersifat single strand atau unting tunggal. Demikian pembahasan tentang topik substansi genetik. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.